Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk Bapak Dr. Herman SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran matematika anak usia dini. Dengan ini, kami Lestari Ratu Ayu mempersembahkan media pembelajaran berbasis proyek atau Project Basic Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apakah media pembelajaran Project Basic Learning itu? Mari kita simak. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa karakteristik alamiah anak usia dini ada yang bersifat unik. Maksudnya, setiap anak yang terlahir memiliki perbedaan yang signifikan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Spontanitas, karena karakteristik anak itu selalu merespon dengan spontanitas atas perlakuan yang ada di sekitarnya. Aktif, karena di masa keemasan seperti ini, seluruh aspek-aspek kognitif, seni, dan lainnya itu sangat berperan. Memiliki rentang perhatian yang pendek, jika terlihat ada hal-hal lain yang lebih menarik, maka dia akan memperhatikan lagi hal yang berikutnya. Ada juga yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, karena di masa ini, ia pun perkembangan otaknya mulai terbangun. Juga menyukai kebebasan di dalam belajar. Hal inilah yang membuat kami mengambil media pembelajaran berbasis project atau Project Basic Learning. Nah, apa itu pembelajaran berbasis proyek? Ia merupakan pendekatan pembelajaran melalui bermain berdasarkan prinsip konstruktivistik atau anak membangun pengetahuan baru, inquiry, pemecahan masalah, dan pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran berbasis proyek juga dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan mengeksplorasi secara mendalam berbagai topik melalui aktivitas berkreasi menggunakan berbagai bahan atau material terbuka. Material terbuka tentu bahan-bahan yang mudah untuk kita temui di alam sekitar kita. Tema merupakan pain yang melingkupi suatu konteks dalam pembelajaran. Jadi, tema ini harus sesuai dengan konteks di dalam pembelajaran. Jika di dalam pendidikan anak usia dini terdapat 8 tema, maka tema itulah yang menjadi lingkup konteks pembelajarannya. Di mana hal ini untuk bulan ini sudah masuk di alam semesta. Sehingga tema pokok pikiran yang masih bersifat luas itu perlu dipersempit menjadi topik. Topik yang saya ambil adalah pelangi atau dari tema alam semesta. Tentu topik yang diambil adalah dekat dengan anak, menarik, memperkaya pengalaman anak. Dekat dengan anak adalah yang mampu untuk dilihat secara kasat mata. Menarik karena ada sesuatu hal yang bisa menambah rasa ingin tahu anak dan memperkaya pengalaman anak melalui kreasi. Mengapa pembelajaran berbasis proyek ini diambil? Karena ia mampu untuk melatih kemampuan kritisnya, mengurangi masalah perilaku di kelas. Itu karena anak-anak cenderung diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, melatih anak berpikir fleksibel, melatih berpikir tingkat tinggi, juga mengembangkan kemandirian anak. Lantas, bagaimanakah pembelajaran berbasis proyek? Hal ini dapat kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti proyek merawat tanaman yang ada di sekitar sekolah, membuat jus buah, membuat buku cerita, merancang kandang untuk binatang ternak, proyek berkreasi membuat bus, proyek eksperimen penyerapan air berwarna oleh bunga, proyek mengamati daun yang ada di halaman sekolah, dan sebagainya.
Langkah pembelajaran berbasis proyek boleh kita mulai dengan pertanyaan esensial, kemudian mendesain rencana proyek, pengembangan proyek, dan yang terakhir, refleksi proyek. Yang pertama, mulailah dengan pertanyaan esensial. Contoh, hari ini Bunda memiliki beragam jenis biji-bijian. Ada yang mau main bersama Bunda? Kira-kira dengan bijian ini kita akan buat apa ya? Setelah kita melakukan pertanyaan yang esensial, kemudian Bunda mendesain rencana proyek, yakni menentukan jenis proyek yang akan dilakukan. Dalam hal ini, saya mempersembahkan alam sekitar berupa biji jagung, biji kacang hijau, biji labu, biji kacang tanah, kedelai, beras, ada juga cat air, juga lem sebagai bahannya. Guru mendiskusikan kegiatan main dalam bentuk proyek kepada anak yang sesuai dengan tema hasil kesepakatan antara guru dan anak. Jadi, sebelum menyepakati sesuatu itu ditentukan dulu dari tema atau subtema yang ada dalam pembelajaran PAUD. Kemudian menyediakan proyeknya, menyediakan bahan rencana proyek. Nah, kemudian peserta didik melihat dan merangkai apa saja yang ada di benaknya, kemudian dikomunikasikan kepada guru. Setelah diskusi, anak memilih untuk menempel biji-bijian menggunakan pola pelangi. Kenapa biji-bijian? Karena biji-bijian inilah yang terlihat oleh mata anak. Kemudian ada pola pelangi yang sudah disediakan oleh Bunda. Juga terdapat lem dan biji-bijian seperti yang tadi saya sebutkan. Ada juga cat pewarna makanan sebagai bahan tambahan. Nah, dalam pengerjaan proyek ini boleh dikerjakan di dalam kelas secara kelompok maupun individu. Adapun waktu proyeknya, guru bersama anak membuat timeline atau alokasi waktu pembuatan proyek. Waktu untuk menyelesaikan proyek dapat disesuaikan dengan minat anak. Jika anak selesai dengan minatnya, seluruh aspek-aspek kognitifnya sudah keluar, maka disitulah waktu yang paling efektif bisa disudahi kegiatan tersebut. Nah, pengembangan proyek, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka seperti bagaimanakah proses terjadinya pelangi? Apa yang dapat kamu lakukan agar pelangi yang kamu buat dapat menghasilkan warna-warni, tentu dengan bahan dan alat yang sudah disediakan. Nah, pengembangan proyek ini merupakan proyek pelangi. Dan yang terakhir adalah refleksi proyek. Anak mengkomunikasikan hasil proyek kepada teman dan guru. Guru mengajak anak merefleksikan apa saja pengalaman yang mereka dapatkan selama bermain proyek, dan kemudian guru berdiskusi bersama anak mengenal rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh anak terkait proyek yang dibuatnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.